Shalom lanukulam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana Yesus berpuasa part 2 atau bagian kedua, lanjutan dari pembahasan kemarin tentang bagaimana Yesus berpuasa menurut tradisi Yahudi. Kemarin telah kita ketahui bersama bahwa cara berpuasa tradisi Yahudi adalah mulai dari matahari terbit atau fajar menyingsing hingga terbenamnya matahari atau waktu gelap hingga munculnya 2 bintang di atas, baru boleh buka puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutannya adalah di dalam puasa tersebut ada 2 hal atau 2 jenis puasa. Yang pertama, hanya puasa makan. Artinya, dalam berpuasa tersebut, orang-orang yang berpuasa itu hanya tidak makan, tetapi masih minum. Jenis yang kedua adalah puasa makan dan minum. Artinya, orang-orang yang berpuasa adalah mereka berpuasa tidak makan dan tidak minum selama waktu yang telah ditentukan tersebut tadi. Nah, teman-teman, di dalam buku Matius dan Lukas pasal yang keempat, di sana mengatakan bahwa Yesus itu berpuasa jenis kedua, yaitu puasa makan dan minum. Artinya dia berpuasa, dia tidak makan dan tidak minum selama puasa tersebut, teman-teman. Itu hal yang pertama yang ingin saya bagikan. Hal yang kedua adalah selama 40 hari 40 malam di padang gurun tersebut, Yesus diketahui berpuasa. Di dalam hitungan 40 hari tersebut, jika kita bagikan dengan berapa pekan, maka kita akan temukan adanya 5 pekan. Karena 1 pekan itu dibagi atau terdiri menjadi 7 hari. Jadi 40 hari dibagi 7 mendapat 5. Jadi ada sisa 5 hari. Mengapa saya mengatakan demikian? Teman-teman, di dalam pergantian hari di tradisi Yahudi itu adalah dimulainya matahari terbenam, teman-teman, bukan jam 12 malam, tengah malam itu bukan, teman-teman. Jika di Indonesia menggunakan pergantian hari melalui jam 12 malam, tengah malam, namun di Israel tidak demikian, teman-teman. Di Israel itu menggunakan sistem Torah, yaitu ketika malam tiba atau matahari terbenam, itulah pergantian hari. Seperti yang di dalam penciptaan, di dalam kitab Kejadian pasal 1, di situ dikatakan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadi dimulainya hari pada sistem Torah atau menurut Torah itu adalah dimulai petang, teman-teman, atau tanya gelap ya. Gelap, hari gelap itu sudah dihitung. Jadi sama seperti yang paling umum kita dengar adalah malam minggu. Jadi itu adalah malamnya minggu. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau kita ada yang bertanya malam mingguan kemana gitu kan, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi malam itu sudah termasuk hari berikutnya, teman-teman. Nah, pembagian waktu ini seperti ini, teman-teman. Sistem tradisi Yahudi dalam berpuasa, mengapa saya bagikan menjadi berapa pekan, yaitu ketika
tiba pada hari ketujuh, yaitu disebut dengan hari Sabat, maka hari itu bukanlah hari puasa, teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa hari Sabat atau hari ketujuh itu adalah hari bukan puasa, teman-teman. Jadi ketika matahari akan terbenam pada hari ke-6 itu, sebelum tiba pada masa hari ke-7 itu 18 menit atau 20 menit sebelum matahari terbenam, teman-teman, itu yang disebut dengan ibadah Erev Sabat, teman-teman. Jadi dalam tradisi Yahudi itu sudah memulai Sabat, teman-teman. 18 atau 20 menit sebelum matahari terbenam sudah dimulainya Sabat, hingga matahari terbenam keesokannya pada hari Sabtu itu, hingga matahari maksud saya adalah muncul 2 bintang di atas pada malam hari. Itulah akhir daripada pengudusan hari Sabat. Jadi pada hari ke-7 itu tidak ada puasa, teman-teman. Itulah tradisi Yahudi yang dilakukan hingga sekarang ini. Jadi ketika tiba pada hari ke-6 dalam ibadah Erev Sabat itu ya teman-teman, itu ada istilahnya berakah roti, teman-teman. Di dalam ibadah Erev Sabat atau disebut dengan malam Sabat, itu biasanya didahului dengan berakah cahaya Sabat, teman-teman, atau yang disebut dengan doa berkat cahaya Sabat, yaitu menyalakan api lilin Sabat, teman-teman. Setelah menyalakan lalu ada berakah, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam asher kirisanu pamusuta fasibanu lehadlik nersel Sabat, seperti itu ya dalam bahasa Indonesianya. Diberkatilah engkau Hashem Elohim Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintahmu dan memerintahkan kami untuk menyalakan cahaya Sabat. Lalu setelah berakah cahaya Sabat itu, teman-teman, ada berakah air anggur. Jadi minum air anggur, teman-teman. Jadi ada berakahnya seperti baru kata Adonai Eloheinu melech haolam Bore Perihagapen. Setelah minum air anggur ada makan roti, teman-teman. Jadi ada berakahnya seperti baru kata Adonai Eloheinu melech haolam Hamoshilekhemin ha eret. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan itu dilakukan sebelum malam gelap tiba, teman-teman. Jadi orang-orang Yahudi akan memecahkan roti atau makan roti sebelum matahari terbenam. Jadi ketika puasa tiba sebelum matahari terbenam, karena akan tiba Sabat, maka menurut tradisi Yahudi tersebut, orang-orang Yahudi akan makan, teman-teman. Jadi tidak menunggu sampai matahari terbenam, teman-teman, puasanya. Jadi agak lebih cepat ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu yang ingin saya bagikan, bahwa ketika tiba hari Sabat itu bukanlah hari puasa. Dengan demikian, selama 40 hari 40 malam Yesus ada di padang gurun, itu artinya ada 5 Sabat di sana, teman-teman. Jadi 5 Sabat, 5 hari Sabat itu atau 5 hari ke-7 itu Yesus menurut tradisi Yahudi itu tidak berpuasa, teman-teman. Karena hari Sabat adalah hari bukan puasa. Hari Sabat adalah hari sukacita, teman-teman. Hari bergembira, hari pengantin ya, teman-teman, antara Elohim dan Israel. Seperti itu, teman-teman. Jadi semoga ini dapat bermanfaat, pengetahuan ini, dan kita sudah ketahui bersama. Salam sejahtera, sampai jumpa, Lahitra.